Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114024. Di sini saya akan menceritakan novel Sang Penandai bab ke-8, yaitu Tanah Harapan. Pedang langit yang rusak parah meneruskan perjalanan dengan kemudi patah dua. Laksamana Namires memerintahkan armadanya untuk segera menuju kota pertama, Benua Harapan, karena kebutuhan makanan dan minuman yang hampir menipis. Tetapi awak kapal yang mendengar akan hal itu tidak merasa cemas sama sekali, karena fakta yang mereka temui, menang dari perompak benua melawan benua selatan, sudah membuat mereka bersenang hati. Sehingga jikapun dalam seminggu mereka tidak memakan apapun, mereka tidak merasa kelaparan. Malam itu mereka menggelar pesta yang sangat meriah atas kemenangan yang mereka dapatkan. Di situ Pate sedang mencari Jim dan ingin menyuruh Jim untuk memainkan dawainya. Orang yang dicari tidak tahu pergi kemana. Padahal Jim tidak kemana-mana. Jim sebenarnya sedang berdiri di buritan saputan mata, menyandarkan dirinya di pelaka menatap lautan yang luas. Angin malam yang memainkan anak rambut, bulan menyambut di atas sana, dan bintang gemintang bersinar terang tanpa terhalang awan. Pemandangan itu yang sangat indah, apalagi untuk malam yang menyenangkan saat ini. Jim menyentuh jemarinya. Dia mengingat betapa banyaknya nyawa yang telah dihabiskan dalam pertempuran melawan perompak benua selatan. Tetapi hati kecilnya berbisik, seharusnya ia tidak merasa sedih akan hal itu. Tetapi otaknya dipenuhi dengan banyak hal. Bukan kenangan lama tentang Naila atau masa lalunya, tetapi tentang Laksamana Namires dan Sang Penandai. Ia ingin sekali menanyakan apa hubungan Sang Penandai dengan Laksamana Namires. Di saat otaknya sedang dipenuhi dengan banyaknya pertanyaan, dan ia ingin sekali bertemu dengan Laksamana Namires, tetapi itu tidak dapat ia lakukan karena di saat sekarang adanya pesta. Di saat dia ingin bertemu dengan Laksamana Namires, ia melihat banyaknya pejabat dan pimpinan pasukan yang sedang duduk atau bersenang-senang bersama dengan Laksamana Namires. Di satu sisi, Pate yang sedang dari tadi mencari Jim, melihat Jim yang sedang bersandar di pelakar kapal, ingin langsung berjumpa dengan Jim. Tetapi sebelum ia mendekat, datang Kolasi yang memanggil nama Jim. Ia bertanya, "Hai, apakah kau Jim, seorang Kolasi penangis itu?" Dan Jim berkata, "Ya. Laksamana Namires ingin bertemu denganmu di ruang kerjanya atau di kantornya." Di situ Jim merasa heran dan tidak sengaja tatapannya bertemu dengan Pate. Di situ Jim dan Pate menuju ke kantor atau ruang kerja Laksamana Namires. Tetapi di situ yang hanya masuk hanya Jim, dan Pate memilih untuk pergi karena tidak ada urusan dengan Laksamana Namires. Di saat memasuki ruangan, di situ Laksamana Namires sedang mengobati luka akibat peperangan yang dia alami dengan pasukan benua selatan. Akan sadar
tentang kehadiran Jim, Laksamana Namires memberi atau mempersilahkan Jim untuk masuk. Di situ dia menyuruh Jim untuk duduk dan bertanya kepadanya, apakah kau mengenal tentang sang penandai? Dan Jim berkata iya. Ia telah bertemu dengan sang penandai sudah 3 kali. Dan Laksamana Namires berkata, aku juga mengenalnya dan aku diperintahkan untuk membuat dongeng yang sama denganmu. Tetapi kesempatanku sudah habis karena pertemuanku yang sudah 3 kali bertemu dengannya. Dan di situ Jim bertanya, sejak kapan kau bertemu dengan sang penandai? Dan Laksamana Namires menceritakan bahwa pertemuan pertamanya terjadi pada usianya yang 9 tahun. Yang di situ keluarganya sangat bahagia tanpa adanya kekacauan yang sedang ia alami. Di usia 9 tahun, ibunya atau ibu dari Laksamana Namires ini sering menceritakan tentang dongeng-dongeng yang sangat hebat atau indah yang ia dapat dari kakek-kakek terdahulu. Di situ, Laksamana Namires sangat ingin sekali berjumpa dengan sang penandai, bahwa apa yang dikatakan ibunya bahwa cerita yang dia dapat itu adalah cerita yang dibuat oleh sang penandai. Tetapi sebelum ia bertemu dengan sang penandai, ayah dan ibunya sang Laksamana Namires ini itu mengalami perceraian dan mengakibatkan kehancuran keluarganya. Setelah perpisahan dengan ayahnya, ibu dari Laksamana Namires ini memilih untuk bunuh diri atau mengakhiri kehidupannya. Di satu sisi itu, Namires sangat hidup sebatang kara dan hidup dalam kekejaman agar tetap bertahan hidup. Dia belajar untuk menghabisi orang agar tetap bertahan. Dalam setiap doanya atau setiap doa keinginan tidurnya, ia ingin sekali bertemu dengan sang penandai dan ingin kembali mendengar cerita atau kisah-kisah dongeng yang sangat indah itu. Setelah sebulan berharap, Laksamana Namires bertemu dengan sang penandai. Di situ sang penandai memperkenalkan dirinya dan berkata kepada Laksamana Namires bahwa aku tidak akan menceritakan dongeng atau hal yang kau inginkan, tetapi kau sendiri yang akan memutuskan dongeng apa yang ingin kau tuliskan. Setelah pertemuan itu, sang penandai pun menghilang. Dan di pertemuan selanjutnya, yaitu di usianya yang menginjak 18 tahun, yang dimana Laksamana Namires telah hidup dalam kesengsaraan, hidup tanpa bimbingan, dan hidup dalam kekejaman dunia. Di situ sang penandai tetap bertemu dengan Laksamana Namires, tapi dalam keadaan Laksamana Namires di ujung kematian, dan dimana di saat itu ia diberi hukuman gantung karena telah membunuh 5 orang dalam waktu 30 detik. Di saat dia yang putus asa dan kehilangan harapan, dia mengingat sang penandai dan meminta pertolongan atas dirinya. Dan sang penandai menemui dirinya. Dan sang penandai berkata bahwa ia tidak akan menolongnya, tetapi dirinya sendiri yang akan menolong dirinya sendiri. Dan sang penandai berkata, setelah kau pergi dari kampung ini atau dari desa itu, pergilah ke ibu kota dan carilah 40 kota terapung dan 40 kota terapung yang menuju tanah harapan. Dan benar pada keesokan paginya, di saat keputusan gantung terhadap dirinya dilaksanakan,
5 tali yang diuji untuk menggantung dirinya itu putus, petanda bahwa 5 orang itu telah mengikhlaskan atau telah merelakan kepergian Laksamana Namiras. Warga desa atau warga kampung yang melihat kejadian itu menyuruh Laksamana Namiras untuk pergi dari desa itu. Dan Laksamana Namiras mengikuti perintah Sang Penandai untuk pergi ke ibu kota dan mencari 40 kapal terapung dan 40 kapal menuju Tanah Harapan. Jim yang mendengarkan kisah itu pun menjawab bahwa berarti kau disuruh atau diperintahkan untuk mencari Tanah Harapan. Di situ Laksamana Namiras hanya tertawa dan tersenyum. Setelah bercerita, Laksamana Namiras menyuruh Jim untuk bercerita kembali apa yang disuruh oleh Sang Penandai terhadap dirimu. Jim menceritakan kisahnya dari yang seorang yang miskin dan sengsara dan kisah cintanya bersama Naila yang sangat tragis. Di saat ia menceritakan kisahnya dengan Naila, isak tangis keluar dari mulut Jim sendiri. Karena kejadian itu atau masa kelam yang sangat tidak ingin ia kenang-kenang, malah harus diungkit kembali dengan menceritakan awal pertemuannya dengan Naila. Sampai kejadian Naila yang memilih bunuh diri, yang tidak ingin menikah dengan pilihan yang dikasih oleh orang tuanya. Laksamana Namiras pun berkata, "Kau orang yang pertama membuatku menangis karena kisahmu yang sangat tragis. Kau beruntung, Jim, diberi kesempatan untuk mengenal apakah itu cinta sejati walaupun kisahnya sangat tragis." Karena tidak ingin membuat Jim yang larut akan kesedihan tentang masa lalunya, Kapten atau Laksamana Namiras berkata, "Tidak inginkah kau sekarang bergabung dengan kelasi atau prajurit yang sedang berpesta sampai sepagi ini? Mari kita menemui mereka dan menghabiskan makanan dan minuman yang tersisa sebelum tiba di kota berikutnya." Jim pun tertawa dan menyudahi tangisannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.